kedengaran. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kami juga menyapa ibu saudara yang beribadah di rumah. Shalom. Dimanapun kita berada hari ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah kita, senantiasa. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk beribadah. Mari kita nyatakan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup. Hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Mari sama-sama katakan terlebih yang ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kembali kami menyanyi lagu ini, yang terindah,
dan syukur. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang adil dan segalanya. Yesus, dalam hidup akan berhenti katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat segala pertolongan yang ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan kami masih bisa melakukan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini membawa pujian, membawa sukacita, membawa berkat yang melimpah dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat ini kita akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan, amin. Bahkan keluarga kita juga dimenangkan, bangsa kita dimenangkan, amin. Bahkan seluruh bumi ini akan menyembah Tuhan, menyembah satu nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Umat pilihan Allah.
menerima firman-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku ku tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami umat GBI Raja Wali khususnya yang beribadah pagi hari ini boleh kami ada di sini sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati kami dalam waktu yang singkat ini. Biarlah kami Tuhan boleh memperoleh sesuatu kekuatan ilahi dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami mau berdoa bagi setiap umat-Mu. Tuhan jamah dan urapi setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Penuhi mereka dengan urapan yang baru. Tuhan lembutkan setiap hari sehingga menjadi tanah yang subur bagi firman. Sehingga setiap firman yang ditaburkan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan minta hikmat marifat daripada Allah di sorga. Sehingga yang penting dalam kebenaran ini Tuhan boleh kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin dan tuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu itu dari awal pertengahan sampai akhir menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Semuanya salam. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini minggu kedua kita beribadah umat GBI Raja Wali di tempat ini. Dan juga mungkin ada teman-teman kita yang di rumah jemaat yang mendengarkan ibadah online ini lewat Facebook atau IG. Silakan sama-sama kuasa Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu tema yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Namanya adalah berjaga-jaga di akhir zaman. Menurut para hamba Tuhan bahwa zaman yang sekarang ini adalah zaman di mana kita sedang berada di akhir zaman. Lalu kemudian di akhir zaman ini maka kita berada di zaman paling akhir, ya. Zaman paling akhir artinya sudah dekat daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu firman Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita itu berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Amin. Di Amerika Serikat kemarin kita dengar 3 negara bagian dilanda banjir, ya. Namun demikian Amerika Serikat itu dilihat daripada segi mitigasi tentang banjir itu dan hujan pasti sudah disampaikan. Pasti semua rakyat sudah ada yang disampaikan dan sudah menerima berita itu. Namun Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada orang yang percaya jadi dia berjaga-jaga. Bila nanti itu kejadian dia sudah siap. Tapi ada juga orang yang lengah atau yang lemah, melalaikan daripada pemberitaan itu. Dan kita lihat pada pengumuman pertama 9 orang meninggal. Dan berikut-berikut semakin meningkat daripada yang meninggal. Karena kenapa? Kok yang lain di 3 negara bisa selamat? Kenapa orang ini? Karena tidak berjaga-jaga. Betul Bapak Ibu ya? Karena tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jemaat GBI Raja Wali yang beribadah pagi hari ini. Hari ini firman Tuhan berkata berjaga-jaga di akhir zaman ini. Kita akan baca firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya percaya firman Tuhan ini pernah kita dengar dan mungkin sering kita dengar. Ayat yang pertama berkata, Bapak Ibu menyimaknya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan ya. Selanjutnya ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia.
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu memereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun waktunya. Coba digeser ke atas. Nah, puji Tuhan. Ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hari-hari ini Bapak Ibu adalah hari-hari di mana kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya waspada. Berjaga-jaga artinya tidak boleh lengah. Amin Bapak Ibu. Berjaga-jaga itu berarti hati-hati. Nah, kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah tidak akan lama lagi. Kalau kita jalan-jalan ke bioskop, ada itu tulisan di depan, film yang sedang main, film yang akan segera, dan kemudian film yang akan datang. Nah, di sini dalam kategori ini adalah segera. Nah, itu ya. Artinya kedatangan Tuhan Yesus itu, bahwa itu tidak akan lama lagi, bahwa dia akan datang untuk menyambut dan menjemput semua umatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, dalam perumpamaan tadi kebanyakan, dalam perumpamaan tadi itu ada dikatakan 5 gadis yang bijak dan 5 juga gadis yang bodoh. Nah, itu ya. Nah, gadis-gadis itu adalah sebenarnya mengajarkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu mempersiapkan diri. Ya. Persiapkanlah dirimu sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah hari itu, hari yang termulia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, gadis-gadis yang bijaksana ini saya rasa dia bukan hari itu, bukan malam itu mempersiapkan dirinya, tetapi sudah lama sebelum. Ya. Tapi gadis-gadis yang bodoh itu pelitanya ada Bapak Ibu, benar gak ya? Pelitanya ada, tetapi pelitanya itu tidak ada minyaknya di dalam, alias kosong. Ya, sama-sama dapat pelita itu gambar pelita ya. Itu pelita itu kenapa bisa menyala? Tentunya karena ada minyak di dalam. Tapi ada pelita yang tidak menyala karena tidak ada minyak di dalam. Berarti sama dengan kita yang sampai di tempat ini. Bapak Haga itu punya mobil. Mengapa Bapak Haga bisa sampai di sini? Karena mobilnya ada bensin. Betul nggak Bapak Ibu ya? Apakah mobil itu kalau tidak ada bensin lalu dibilang mobil atau bukan? Tetap itu mobil. Tetapi dia tidak ada bensinnya di dalam. Yang naik motor, ya. Kenapa bisa sampai ke sini motornya? Karena ada bensinnya. Ya. Coba kalau misalnya tidak ada bensin, disulah-sulah, didorong dan sebagainya. Nah, tidak akan pernah mobil itu bisa jalan. Jadi orang-orang yang disebut gadis-gadis bijaksana telah mempersiapkan dirinya, rohaninya dipersiapkan sehingga pelitanya begitu Tuhan Yesus datang, dia itu langsung menyala, rohnya menyala-nyala. Bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh? Dikatakan bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Padahal mereka itu lebih cantik. Kalau dia cowok ganteng, cantik, sudah berpendidikan, tapi dikatakan bodoh karena dia lalai.
Dia adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lengah maksudnya. Menyambut kedatangan Tuhan, masih lama, tenang aja lah. Tenang saja, Tuhan Yesus masih lama, belum tentu juga mau datang. Dia tidak mau mempersiapkan diri. Nah, jadi gadis yang bijak lima ini, kita mendapat prinsip bahwa mulai hari ini juga, kalau memang kita ini adalah baru disebut sebagai gadis-gadis yang bijaksana, persiapkanlah diri kita masing-masing. Walaupun kita sibuk dalam pekerjaan, ini Bapak Ibu, ya, mempersiapkan diri itu bukan berarti cukup sekali saja. Kalau kita beli mobil dari dealer itu mengisi bensin kok, tapi tidak banyak. Supaya mobil itu atau motor itu bisa jalan pulang. Atau misalnya kalau diantar pakai motor itu, supaya motor bisa dites, maka harus dibeli bensin dulu. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, apakah Bapak Ibu selanjutnya tidak mengisi bensin lagi? Ada motor yang begitu Bapak Ibu, setelah diisi dari dealer sampai hari ini nggak pernah diisi bensin lagi. Begitulah kehidupan rohani kita, harus dipersiapkan terus. Bagaimana cara mempersiapkan kehidupan rohani kita ini? Datanglah persekutuan di Komsel, jangan lalai. Tuhan telah memberikan talenta itu bagi Bapak Ibu yang menjadi gembala Komsel. Dan nanti kalau misalnya tidak berkembang talentanya itu Tuhan ambil. Nah, yang kedua, untuk mempersiapkan roh kita itu adalah kita harus bikin yang namanya di rumah itu apa? Persekutuan rumah tangga. Ya, di rumah itu adakan mezbah Tuhan. Lalu kemana lagi Bapak Ibu? Setiap kegiatan rohani itu namanya mengisi bensin rohani kita, mengisi bensin jiwa kita. Masih sibuk, saya udah capek. Besok masih ada kesempatan. Itu namanya orang-orang bodoh. Di dalam Alkitab dikatakan orang-orang bodoh. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk itu. Bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang mereka contohkan? Bagaimana sikap hidup di akhir zaman ini yang dicontohkan di sini? Sebenarnya kita harus bagaimana di akhir zaman ini? Apakah kita nunggu saja, diam saja, tidak melakukan apa-apa, atau kita harus bergerak, mempersiapkan diri? Coba kita lihat poin yang pertama di sini, ya. Nah, di sana dikatakan dulu, pelita adalah sarana penerang. Pelita. Jadi disiapkan, dan orang gadis-gadis yang bijaksana dia siap-siap. Dia sudah menyiapkan untuk menyambut daripada kedatangan Tuhan Yesus. Sebab kalau dia tidak siap, dia tidak akan pernah bisa berjalan di dalam hal ini. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan itu adalah merupakan pelita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah, oleh sebab itu orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya lewat firman Tuhan, maka dia itu apa? Senantiasa hidup dalam firman Tuhan dan berjidat dalam firman Tuhan. Banyak orang percaya sekarang sekalipun baca firman Tuhan ya, tetapi tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan, atau hanya sedikit saja hidup dalam firman Tuhan. Kadang-kadang hidup dalam firman Tuhan, ya. Kadang-kadang, tetapi di sini bagi orang yang punya pelita itu adalah hidup dalam firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi, hidup dilandaskan di dalam firman Tuhan, sehingga apapun keadaan, apapun situasi, coba dinilaikan, apapun situasi di lingkungan kita itu tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup dalam firman Tuhan. Nah itu gadis-gadis yang pintar itu tadi mempersiapkan dirinya, yaitu mempersiapkan untuk kehidupan dalam firman Tuhan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, yang pertama itu adalah poinnya hidup seturut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu setiap hari kita hidup seturut firman Tuhan. Jadi itu namanya kita sudah mempersiapkan diri hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi tentunya kita tahu firman Tuhan itu berisi perintah, berisi anjuran, berisi janji, berisi larangan, berisi tentang dosa, kehidupan yang kekal. Berarti firman Tuhan itu harus hidup di
dalam kita. Begitu ada situasi keadaan, kita ingat bahwa firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia di padang gurun dicobai, ya. Begitu ada godaan dari iblis, dia lawan pakai firman Tuhan. Untuk menghadapi segala situasi itu, dia pakai firman Tuhan. Di sana di sorga Bapak Ibu tidak berlaku adat istiadat, makanya jangan terlalu berpegang kepada hidup adat istiadat. Di dunia itu boleh berlaku, ya. Dan tidak semua suku juga berlaku adat yang sama. Tapi di sorga, karena kita ini hidup bukan hanya untuk ada di dunia, tapi sampai ke sorga nanti, maka hidup hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup seturut firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu, mari kita hidup seturut firman Tuhan setiap hari. Itu namanya adalah berjaga-jaga di akhir zaman. Poin yang kedua, kita lihat poin yang kedua. Ya. Apa poin yang kedua? Itu adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Poin yang pertama tadi apa? Hidup dalam firman, ya. Yang sudah melakukan katakan amin. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan baca firman Tuhan Matius 25, 8 dan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kami. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Puji Tuhan Bapak Ibu. Salah satu gambaran yang muncul dalam Alkitab tentang Roh Kudus itu dilambangkan seperti minyak. Seperti minyak. Minyak itu berfungsi untuk apa? Untuk mengurapi, untuk memberikan wewenang, untuk memberikan otoritas. Dalam hal ini banyak mujizat yang dapat dilakukan. Sama dengan kendaraan tadi. Bapak Ibu, kendaraan apapun mereknya, kalau tidak ada bensin, nggak bisa digunakan. Tidak bisa kita ke Sibolga, tidak bisa kita ke Jawa, tidak bisa digunakan untuk mengangkut barang, tidak bisa digunakan untuk mengangkut penumpang. Coba kalau beli motor, nggak ada bensinnya, motor baru, tinggal di rumah, itu buat apa jadi tonton hanya dilihat angsuran tetap jalan tiap bulan. Tapi itu kalau misalnya isi bensin, bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai buat ke kantor, bisa dipakai untuk beli barang, bisa dipakai untuk ke pasar, bisa dipakai untuk ke Kuningan. Benar kan itu ya? Karena ada bensin di motornya itu. Coba bensinnya tidak ada motor, walaupun harganya mahal, sama dengan jam, harganya Nino, jamnya Nino, harganya mahal contohnya, tapi rusak, nggak ada baterainya di dalam, tetap aja jadi itu tidak punya nilai. Nah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita itu apa? Berapi-api. Nah, gitu ya. Kan roh itu ibaratkan minyak. Jadi yang membuat hidup kita berapi-api. Walaupun keadaan apapun yang kita alami, hidup kita tetap berapi-api. Keadaan pandemi COVID ini tidak mengurangi semangat kita untuk melayani Tuhan. Tidak mengurangi semangat kita untuk berkomsel, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan di rumah, tidak mengurangi semangat kita untuk melayani Tuhan. Apapun pelayanan kita, apakah kita sebagai sound leader, 2 hari ini saya lihat pelayanan saya kemarin sore ini 2 kali ibadah, nanti sore lagi pelayanan lagi. Tapi kenapa saya masih bersemangat? Karena ada Roh Kudus melayani lebih sungguh. Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu yang gambaran menyadari kata Roh Kudus kita mampu bahkan menghadapi kondisi-kondisi dunia saat ini. Apa kondisi dunia saat ini dan yang akan datang? Coba naikkan ke atas. Kita baca menurut Alkitab. Ya, ini kata Alkitab, gambaran dunia saat ini dan sampai ke yang akan datang. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Pertama di sini ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah mulai ya masa sukar sekarang. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya kita, orang lain juga sama. Bukan hanya di Bandung, di semua daerah banyak. Bukan hanya di Indonesia sampai ke luar negeri. Ini firman Tuhan ini digenapi Bapak Ibu.
bahwa keadaan akhir-akhir ini akan datang masa yang sukar. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus walaupun masa sukar, tetap dia berapi-api, tetap dia menyala-nyala roh di dalam Tuhan. Yang kedua di sini ayatnya di firman Tuhan bagian kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Sangat sedih kita bila hari ini kelak akan kita masuk dalam situasi ini. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, banyak yang suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi tidak suka berdamai. Dia bawa-bawa itu pertengkarannya sampai dia meninggal. Tetap aja dia tidak mengekang. Jadi Bapak Ibu, ini jangan-jangan saudara sedang berada dalam keadaan akhir zaman. Jadi hari ini kesempatan Bapak Ibu ya, kalau ada yang berselisih sama ini di antara kita, ya, lebih bagus kita berdamai. Percaya sama itu, untuk kita berdamai ya Niko ya. Maafkan saya, kan gitu ya. Maafkan saya Niko. Itu pasti Niko bilang, oh siap, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang tidak berdamai, saya tidak punya dosa sama dia. Tuhan bilang, iya kan? Jangan katakan kamu tidak berdosa, nanti engkau malah mempersalahkan Tuhan Yesus. Dan kemudian ayat berikut, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah ini yang susah, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang berikutnya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, rajin ke gereja, rajin berkomsel, tetapi hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Dan ayat seterusnya baca di rumah. Ya, poin yang ketiga yang terakhir. Yang terakhir di sini, poin yang terakhir tadi ya. Yang ketiga, hidup intim dengan Tuhan. Matius 25 ayat 12 berkata, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Pada zaman akhir nanti, di akhir zaman Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus, kami sudah melayani engkau. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan mujizat. Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyala dari hadapan. Nah ini nanti kejadian. Jangan sampai nanti, ya, jangan sampai nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Saya Pak Anda, Pak, masa sih? Saya sudah wakil gembala dulu. Aku tidak mengenal engkau. Saya Pak Anda, saya dulu waktu itu saya lapor Pak, jadi Raja Wali sekian puluh tahun contohnya. Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Nah, kenapa tidak mengenal? Kenapa Tuhan berkata begitu? Aku tidak mengenal engkau. Karena di sini tidak hidup intim dengan Allah. Intinya di sini harus kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita karena ada hubungan. Amin Bapak Ibu ya. Yaitu hubungan itu apa? Intim dengan Tuhan. 5 gadis yang bodoh ini tidak dikenal oleh Tuhan, menunjukkan bahwa mereka tidak punya apa? Pengenalan akan Allah dengan benar. Malah kebenaran mereka sendiri yang dibawa parah dan ajar. Nanti saja melayani mah nanti saja ibadahnya masih ada waktu kok. Besok saja nanti saya masih sibuk ini. Waktu saya udah capek. Aduh, lingkungan tidak memungkinkan. Banyak alasan, boleh beralasan. Silahkan beralasan masing-masing, ya. Silahkan beralasan. Tetapi Tuhan nanti bilang jangan menyesal, karena pepatah mengatakan penyesalan itu selalu datang terlambat. Sama dengan gadis yang bodoh ini. Minyak, aduh maaf ya tadi belum sempat. Kata yang lainnya, aduh maaf ya, mending datang aja ke warung silahkan. Begitu mereka ke sana baru sadar setelah Tuhan Yesus datang. Kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau kan? Udah ditutup pintu, nggak ada kesempatan lagi. Jadi begitulah Bapak Ibu, bahwa zaman akhir ini penuh dengan tantangan. Dan kemudian kita dipanggil justru semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga nanti bila Tuhan Yesus datang, dia mau datang nanti malam, dia mau datang sore, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Tuhan Yesus yang mengenal kita. Kenapa? Hubungan intim dengan Tuhan lewat doa pribadi,
persekutuan dalam keluarga mesbah, juga di komsel dan di gereja. Sama seperti HP, saya aja sendiri kadang-kadang sekali bisa ngecas itu 2 kali, bisa 3 kali dicas sehari. Sama dengan iman kita juga, rohani kita juga butuh yang namanya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa digantikan oleh iman orang lain, hanya kita sendiri. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa dan saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Para pelayan perjamuan kudus, silakan mempersiapkan diri. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami sampaikan pada pagi hari ini, bahwa setiap kami orang yang percaya untuk berjaga-jaga di akhir zaman ini, karena kami tidak tahu waktunya Engkau datang. Firman berkata bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Untuk itu Bapa di surga, firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami tetap menyiapkan diri menyambut kedatangan-Mu di akhir zaman ini, sehingga kelak Tuhan kami adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, sehingga kami boleh bersama Engkau di surga. Terima kasih Bapa, siang ini juga kami mohon menaikkan firman-Mu ini kepada kami semuanya, dan kami mau berdoa Bapa, berkat Tuhan-Mu, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami, dan kami mau mengingatkan juga Tuhan diri kami bahwa saat ini kami mengalami persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, sebelum kami terima roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Yesus, sucikan kami Tuhan dan layakkan kami. Berkati juga dan urapi para pelayan di depan ini yang siap membagikan roti dan anggur ini sebagai tubuh Kristus dan darah Yesus kepada jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada para pelayan kami persilakan kita nyanyikan satu pujian, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Coba cek. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Di dalam tangannya aku berhargai. Sekali lagi hidupku. Tuhan
mengangkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Saya beri kesempatan kepada jemaat semuanya, bila ada dosa silakan berdoa mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus, roti sebagai tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Silakan berdoa, saya berikan waktu 1 menit. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan anggurnya dibuka. Kalau sudah dibuka, puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya dengan tangan kanan angkat anggur itu dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dasar ajaib Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami telah mengalami perjamuan kudus pada hari ini dan kami percaya lewat perjamuan ini Tuhan Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Untuk itu Bapa, kami percaya bahwa kami akan mengalami kuasa firman dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang berjaga-jaga dalam hidup ini. Kami mau menjadi orang yang senantiasa waspada. Karena kedatanganmu itu bagi kami adalah sebagaikan pencuri di mana kami tidak tahu kapan waktunya. Kami hanya berdoa Tuhan persiapkan setiap umat-Mu ini supaya setiap umat-Mu kelak bersama dengan kami semua dan Engkau di sorga. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa biarlah setiap persembahan umat-Mu sungguh menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih firman Tuhan oleh perintah Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan firman dan diakonia. Dan silakan kepada pelayan Tuhan sambil kita akan mendengarkan firman.
Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 5 September 2021. Gembala Jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani, serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Ibadah Minggu 12 September akan dilaksanakan kembali 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9.30 bagi jemaat wilayah Soreang dan Bandung Timur. Ibadah kedua pukul 11 bagi jemaat wilayah Kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak enak badan dan tidak dapat datang beribadah onsite dapat mengikuti ibadah online melalui IG, Facebook, dan YouTube. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Ibadah doa pemulihan diadakan di TKK pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 4. Mohon kehadiran jemaat untuk mengikuti doa bersama. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut adalah persembahan periode 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021. Jemaat yang berulang tahun periode 30 Agustus sampai dengan 5 September 2021 adalah Bapak Kimi Zega atau Bapak Marais, Marianda Francisca Cordelia Gule, Sekolah Minggu, Saudari Libertine Marlin Hareva, Ibu Christina Lase. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan segera mendapatkan vaksin. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk siang hari ini dalam ibadah pertama. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami. Kami bersyukur atas waktu yang telah tersedia bagi kami pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu pada hari ini, baik song leader, juga para pemain musik, bagian pelayan perjamuan kudus, juga Tuhan bagian multimedia, IT, bagian sound system, bagian perlengkapan peralatan, dan juga penerima kamu semua yang melayani hari ini. Mereka melayani Engkau Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Urapi mereka dan berkati baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan selanjutnya. Kami bersyukur buat umat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka umur panjang. Juga Tuhan Yesus, juga kekayaan, kemuliaan dan kehormatan di hadapan Engkau Bapa di surga. Masa depan yang cerah Tuhan anugerahkan bagi mereka semuanya. Bagi jemaat yang bekerja baik di pemerintah maupun di swasta, Tuhan berkati, buatlah karir mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bagi yang berwira swasta apapun usaha mereka, kami percaya akan janji-Mu Tuhan bahwa Kau akan memberkati mereka sehingga pekerjaan mereka ini semakin bertambah besar walaupun di tengah-tengah pandemi ini, karena ada Roh Kudus yang menolong mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, berkati bangsa ini. Mohon belas kasihan atas bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa ini Tuhan, pulihkan keamanan, pulihkan kesehatan masyarakat, pulihkan ekonomi. Berkati juga pemerintah dari pusat sampai daerah dan semua program pemerintah yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dalam kabinet, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT. Lindungi bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang terbaring di rumah ataupun yang sakit terbaring di rumah sakit.
Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memulihkan, menyembuhkan, dan menyehatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kerinduan kami. Bila ada di antara jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihibur, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh kuasa kegelapan agar dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa, berkati kami dan semua yang kendaraan yang kami tumpangi, semua roh kecelakaan di jalan kami tolak, kami katakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami semua mampu akan siap menerima berkat-Mu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan dan dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati pula usahamu, dan diberkatilah pelayananmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib.